Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengapa Deddy Corbuzier itu melakukan kegiatan di YouTube atau kenapa dia nge-YouTube. Deddy Corbuzier menjelaskan alasan mengapa dia menjadi seorang YouTuber. Bahwa di sini diungkapkan di bukunya YouTuber for Dummies ini dikatakan bahwa dia menceritakan sekitar 10 tahun yang lalu, di mana 10 tahun yang lalu dia masih menggunakan hard disk. Nah, dia memiliki banyak sekali video dokumentasi, akan tetapi dia tidak bisa menyimpan di mana video-video dokumentasi ini akan disimpan. Nah, kemudian setelah adanya YouTube, ternyata harddisk komputer, kemudian harddisk HP itu sudah tidak berguna lagi. Karena apa? Karena video-video atau dokumentasi itu bisa dimasukkan atau bisa disimpan di dalam YouTube. Sehingga Deddy Corbuzier 10 tahun yang lalu, yang di sini ceritanya itu masih menggunakan harddisk, sekarang sudah tidak menggunakan harddisk lagi. Akan tetapi dia menggunakan yang namanya YouTube untuk menyimpan file-filenya. Kemudian 2 tahun yang lalu ketika buku ini ditulis, 2 tahun ketika buku ini ditulis, Deddy Corbuzier menceritakan bahwa pandangannya tentang YouTube itu mulai berubah. Kalau dulu Deddy Corbuzier itu hanya menggunakan YouTube sebagai tempat penyimpanan, tapi sekarang ternyata YouTube itu bisa menjadi sebuah peluang untuk masa depan. Mengapa? Karena Deddy Corbuzier di sini menceritakan bahwa banyak sekali stasiun-stasiun TV yang menyiarkan acara-acaranya di YouTube. Oleh karenanya, di sini ternyata Deddy Corbuzier menilai bahwa channel-channel televisi itu pengen juga menggait para penontonnya yang ada di YouTube. Oleh karenanya, Deddy Corbuzier mulai mengubah pandangannya dari yang awalnya YouTube itu sebagai media penyimpanan, sekarang sebagai media untuk menyiarkan atau membroadcastingkan. Nah, kemudian di sini diceritakan juga bahwa Deddy Corbuzier menyimpulkan bahwa banyak orang yang sudah tidak menonton TV lagi karena beberapa hal. Nah, di sini salah satu alasannya adalah acara yang ada di televisi itu adalah isinya hanya itu-itu saja. Sementara acara-acara yang disukai oleh orang-orang zaman sekarang adalah acara-acara yang bervariasi. Nah, selain itu, TV kenapa tidak bisa menampilkan tayangan-tayangan yang berbeda? Karena TV itu sangat bergantung pada sharing and rating. Nah, sharing and rating yang ada di TV itu menggunakan survei AC Nielsen. Nah, contohnya di sini Deddy Corbuzier menjelaskan bahwa ketika dia memandu acara hitam putih, nah itu rating and sharingnya tidak terlalu bagus, tapi luar biasa atau responnya mendapatkan trending yang ada di YouTube. Nah, kemudian Deddy Corbuzier meneliti, ternyata penonton TV itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan YouTube. Nah, di sini sehingga dia menyimpulkan adanya ketidaksambungan bahwa kalau rating Nielsen AC Nielsen ini itu tidak sebanding atau tidak mampu menunjukkan seberapa populer acara tersebut atau seberapa diminati acara tersebut. Maka di sini Deddy Corbuzier mulai berpikir kemana penonton hitam putihnya yang waktu itu rating and sharingnya di TV jelek, akan tetapi di YouTube sangat trending luar biasa. Nah, di sini Deddy Corbuzier mulai sadar bahwa ternyata YouTube itu mampu memberikan peluang baru di mana para penontonnya yang awalnya itu menonton TV akhirnya bermigrasi ke YouTube. Kemudian Deddy Corbuzier pun menegaskan bahwa
bahwa bukan berarti dia melihat bahwa penontonnya sudah tidak ada lagi di TV, kemudian dia meninggalkan TV dan beralih ke YouTube. Dia di sini tetap mengakui bahwa dia juga masih bertahan di TV, tapi juga mengembangkan karyanya yang ada di YouTube. Seperti itu. Nah, kemudian Deddy Corbuzier juga menceritakan bahwa YouTube itu bisa membuat dia lebih bebas berkarya. Jadi dia bisa bebas mengangkat tema-tema yang disukai, tidak seperti yang ada di televisi. Kalau di televisi itu sangat tergantung dengan skrip, sangat tergantung dengan kebutuhan pasar, tergantung dengan sponsor yang membiayai acara yang ada di TV. Kemudian di sini Deddy Corbuzier juga menceritakan bahwa kue, dalam tanda kutip, kue yang ada di YouTube itu masih sangat besar. Artinya apa? Artinya peluang keuntungan yang bisa kita ambil dari YouTube itu masih sangat besar sekali. Di sini Deddy Corbuzier sempat juga melakukan survei secara singkat melalui kanal sosial blade.com. Itu di situ dia menganalisa bahwa hanya ada 40 YouTuber Indonesia itu yang nangkring di 250 YouTuber Indonesia yang diakui dunia. Nah, dia akhirnya selama 6 bulan ketika mencoba untuk masuk ke dalam YouTube, yang tadinya Deddy Corbuzier itu di peringkat 300 Social Blade dari 250 YouTuber Indonesia, dia bisa meraih ke peringkat 40. Tapi jangan tanya, kalau sekarang, ini kan ada selisih waktu ya antara buku ini ditulis dengan sekarang, itu saya sangat yakin bahwa Deddy Corbuzier sudah masuk ke 10 besar. 10 besar dengan sebagai seorang YouTuber terbaik di Indonesia. Nah, kemudian Deddy Corbuzier juga menceritakan pengalamannya bahwa ketika YouTube channel Deddy Corbuzier itu pertama kali ditayangkan, dia membuat serial yang namanya Three Angel. Nah, Three Angel ini bisa menggait 2-3 juta viewer. Kemudian dia mencoba lagi membuat sebuah serial komedi yang berdurasi 5 menit. Serial komedi pintar namanya TBC, Tactical Battle Combat. Nah, dia membuat 13 episode dan ternyata hasilnya bagus. Dia bisa menggait jutaan viewer dan beberapa ratusan ribu viewer. Nah, Deddy Corbuzier tidak hanya berhenti di Three Angel dan di TBC saja. Nah, akhirnya dia mencoba untuk membuat rubrikasi di channel YouTube-nya. Sehingga di channel YouTube-nya ada rubrikasi atau playlist untuk motif, kemudian Me Against the World, dan Smart Vlog. Nah, kalau motif itu isinya untuk memotivasi orang. Kalau Me Against the World itu isinya adalah mengenai apa hal yang tidak dia sukai dan ingin Deddy Corbuzier kritik, dan satu lagi Smart Vlog. Nah, Deddy Corbuzier pun bisa mendapatkan sampai 7 juta viewer dari 3 rubrikasi atau 3 playlist yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini Deddy Corbuzier pun menyimpulkan dengan sebuah pertanyaan. Bayangkan berapa banyak viewer yang saya dapatkan untuk keseluruhan video dari YouTube channel saya. Bisa jadi akumulasi angkanya jauh lebih besar dari penonton saya di TV. Dan saya bisa sharing apa saja. Saya bisa berkreasi sebebas mungkin tanpa terpaku pada rating dan sharing TV. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa alasan dari Deddy Corbuzier untuk tetap menjalankan aktivitasnya di TV dan mengembangkan bakat dan karyanya di YouTube, karena yang pertama dia melihat bahwa YouTube itu tidak hanya digunakan sebagai media penyimpanan saja, tapi juga bisa digunakan sebagai untuk media penyiaran. Nah, dia sudah mencoba bahwa ternyata
Yang namanya YouTube itu tidak terpengaruh pada sharing dan rating layaknya TV yang menggunakan survei AC Nielsen, sehingga Deddy Corbuzier itu mampu mengembangkan karya-karyanya sesuai dengan keinginan dan idealisme dia. Terbukti dari adanya rubrikasi 3 itu tadi. Yang pertama motif, yang kedua adalah Me Against the World, dan Smart Vlog. Bahkan kalau sekarang yang sering kali jadi trending adalah konten yang dikembangkan oleh Deddy Corbuzier tentang podcast. Mungkin itu yang bisa kita pelajari di bab yang keempat dari bukunya YouTuber for Dummies, yang tadi sudah saya jelaskan mengapa Deddy Corbuzier itu menjalankan atau membuat karyanya di YouTube. Seperti itu ya teman-teman. Semoga tayangan ini bisa memotivasi teman-teman untuk menjadi seorang YouTuber. Jangan lupa subscribe dan kita jumpa di video selanjutnya. Dadah.